Ada juga tukang sihir yang menggunakan racun itu dicampur ke sumur, dimasukin ke sumur. Ketika orang ngambil air mandi, ketika orang ngambil air buat minum, 2-3 hari meninggal. Ada lagi tukang sihir yang bawa racun itu dan ditaruh di bagian tubuh tertentu, misalnya di antara bagian kantong, baju, dan lain sebagainya. Ketika mereka berbelanja beli makanan, misalnya kayak mungkin beli kue lah, beli kue, beli gorengan, dia datang, set, misalnya ada racun di bahunya, set, dicolek, terus pilih-pilih makanan, udah kena tuh makanan. Nanti orang atau masyarakat beli terus makan di warung itu, muntah darah, meninggal. Makanya nggak biasa orang kalau kena santet di sini muntah kepala ular, muntah kodok beracun. Nggak kayak di Jawa, mungkin muntah ulat, muntah beling, muntah jarum. Enggak, kalau di sini hewan-hewan beracun yang dimuntahin. Dan ayat-ayat suci itu bakalan disobek-sobek, dikencingin, disobek-sobek, dibuang ke comberan. Ayat suci itu diberakin, ayat suci itu diludahin dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menistakan Tuhan? Itu ilmu tertinggi mereka. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back the Scare. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku ingin sedikit sharing, aku ingin sedikit berbagi cerita dan pengalaman pribadi aku tentang perjalanan aku mempelajari ilmu hitam, tentang mengerikannya perjalanan aku mempelajari black magic, dan mengerikannya ritual-ritual yang kami jalani dalam mempelajari ilmu-ilmu sihir ini teman-teman. Dan ini bukan bermaksud untuk mensupport teman-teman semua untuk mempelajari ilmu hitam, tidak teman-teman ya. Tapi di sini aku ingin sedikit berbagi pengalaman dan juga mengedukasi teman-teman semua bagaimana caranya untuk menghindari jebakan-jebakan dan ilmu-ilmu dari para tukang sihir ini teman-teman ya, dan bagaimana mengerikannya ritual-ritual yang kami jalani dulu selama mempelajari ilmu hitam ini teman-teman. Sebenarnya dari pengalaman pribadi aku ini ada banyak banget pengalaman-pengalaman tentang mempelajari ilmu hitam ini. Tapi di sini aku udah catat teman-teman beberapa poin-poin untuk pembahasan kita kali ini, dan mungkin pada kesempatan selanjutnya aku bakalan bahas lebih lanjut tentang ilmu-ilmu para tukang sihir ini teman-teman ya. Jadi awal mula pengalaman aku mempelajari ilmu hitam dan black magic ini teman-teman itu berawal di tahun 2017, dimana pada waktu itu aku udah nyelesain studi pendidikan kesehatan aku di Kalimantan Selatan. Setelah itu aku kayak memilih untuk nyari pekerjaan ke Kalimantan Utara. Kebetulan pada waktu itu di sana ada rumah saudara aku di Kalimantan Utara, dan kata kakak aku di sana itu nyari kerja masih enak banget di sana, maklum di pedalaman, dan juga PNS itu masih dibutuhin banget gitu loh. Jadi kayak masuk buat PNS itu mudah banget. Nah, jadi kebetulan pada waktu itu aku pengen nyari kerja di sana sekaligus kayak pengen nyari suasana lingkungan yang baru, karena udah yang kayak bosan banget tinggal di Kalimantan Selatan pada waktu itu. Aku memilih pergi ke sana dan tinggal bersama saudara aku yang ada di sana. Kebetulan pada waktu itu ada rumah kosong saudara di sana yang bakalan aku tinggalin dan disuruh untuk ditinggalin di sana. Dan setelah aku pergi ke sana itu aku belum memperoleh pekerjaan sama sekali, dan kata kakak aku, ya udah kamu kerja aja dulu di
pada waktu itu kakak aku punya bisnis keluarga, yaitu toko bangunan. Jadi aku bantu-bantu di sana, bantu-bantu pegawai yang ada di sana, dan sebagai kasir yang ada di sana. Nah, jadi awal mula kejadiannya aku bertemu ini orang sekaligus guru sebenarnya, orang yang ngajarin aku tentang sekte ilmu hitam ini, tentang sihir ini teman-teman ya. Setelah berjalannya waktu teman-teman, sekitar 1 sampai 2 bulan, pada waktu itu aku masih kayak yang nyebarin lamaran pekerjaan aku, masih kerja juga di toko bangunan kakakku. Dan pada waktu itu, setelah kita rutinitas di toko bangunan, mungkin tutup sekitar jam 10 malam, aku langsung kayak nyari makan, keluar naik motor. Setelah selesai makan aku pulang, dan kejadian ganjilnya itu berawal pas aku pulang. Di deket rumah, naik motor, aku lihat sesuatu yang aneh, dimana ada rumah itu banyak banget pada waktu itu kayak makhluk gaib, banyak banget. Itu yang kayak yang wah, bukan 1 2 lagi, tapi udah yang kayak pasar, rame banget. Istilah orang itu kayak penuh banget gitu loh, sampai ke jalan-jalan. Dari dalam rumah sampai ke jalan-jalan itu penuh. Ini apa ya? Halu atau apa ya? Pada waktu itu aku sampai berhenti. Kebetulan di depan udah tempat tinggal aku. Aku sempat lihat, apa ini ya? Dilihat bener-bener, ternyata banyak makhluk gaib itu, mereka kayak bangsa jin itu berkelahi. Wih, kayak istilah orang itu kayak tawuran gitu, kayak sep pakai ilmu ya, you know lah, yang kayak di anime gitu, sep. Memang bangsa jin itu berkelahinya kayak gitu. Ada yang pakai pedang, pakai tameng, ada yang pakai kayak cahaya gitu. Itu sebenarnya mereka saling berkelahi, pokoknya kayak orang tawuran gitulah. Nah, jadi wah, apaan ini, kok rame banget pada waktu itu. Dan aku langsung turun dari motor, taruh motor, kayak iseng. Woi, berhenti. Kenapa ini berhenti? Karena aku nggak, orangnya karena emang kental banget dari kecil, diajarin sama bapak juga, kayak sama leluhur, dikenalin sama leluhur, keturunan. Jadi yang kayak emang sama makhluk gaib itu emang nggak biasa buat kasar gitu loh. Kayak yang dibacain ayat langsung diserang, dilempari dan lain sebagainya, nggak biasa. Jadi kayak datang, wah ini ada apa nih? Aku langsung negur, woi berhenti, kenapa? Jadi kayak langsung mereka yang tawuran kayak gitu, yang kayak langsung noleh ke belakang, noleh ke aku. Kayak ya kalian tau lah, kayak di alam mereka tapi ada manusia yang bisa lihat. Langsung pada noleh semua, langsung pada berhenti. Terus kayak yang saling ngomong kayak, wah ini orang lihat kita nih. Bangsa jin itu kayak ngomong, wah ini orang nih lihat kita dan sebagainya lah pada waktu itu. Tapi aku dihirauin, nggak dihirauin pada waktu itu. Dan langsung berkelahi lagi mereka, berkelahi tawuran lagi. Nah jadi kayak iseng, woi berhenti, nggak berhenti juga. Gue ngambil tanah, ngambil batu kerikil, gue lempar pada waktu itu ya, sedikit baca Anas juga pada waktu itu. Dan setelah dilempar kerikil itu kayak langsung berlarian, ribut kalang kabut. Udah berlarian aja, udah langsung berhenti, langsung hilang semua. Tapi sebagian masih ada, cuman kayak masuk ke rumah pada waktu itu, masuk ke rumah itu. Nah, keesokan harinya gue didatangin sama satu orang perempuan, mungkin umur sekitar 45 tahun sampai 50 tahun gitulah. Tapi orang itu kayak masih muda banget, kayak masih cantik banget ya. Rutinitas pagi biasa, pada waktu itu aku kasir, biasa input barang-barang yang udah laku di pagi hari gitu loh. Dan datang seorang perempuan. Pada waktu itu kondisinya
itu kayak agak sedikit mendung, udara lagi adem banget ya, pagi taulah kan, sekitar jam 9 jam 10 kita baru-baru buka gitu. Sekitar jam 9 jam 10 kipas angin banyak pada waktu itu di sana. Beliau datang, itu udara atmosfer di sana kayak langsung pengap, nggak ada angin, kayak keringat langsung ngucur. Pokoknya kayak angin tuh kayak nggak ada lagi. Padahal yang tadinya adem, seger banget, hilang, berubah. Beliau kayak, ya pada waktu itu aku nggak curiga. Beliau belanja barang kayak gitu, beli paku dan lain sebagainya, barang-barang kecil. Aku tetap kayak nginput aja dalam kondisi keringetan. Wah, kenapa nih ya? Kok tiba-tiba panas kayak gini ya? Ada tergesit di hati kayak gitu. Cuman nggak curiga. Tiba-tiba asik-asik nginput, gelap, kayak lihat lagi, tapi udah kayak penuh banget. Penuh banget pada waktu itu, makhluk-makhluk gaib dalam wujud dan rupa-rupa macam-macam. Ada sejenis kayak siluman, ada sejenis kayak makhluk-makhluk besar, ada sejenis kayak manusia, tengah manusia. Ada, wah pokoknya banyak banget pada waktu itu. Dan itu nggak umum kayak orang-orang yang punya ilmu. Yang biasa mungkin orang yang nyari ilmu dari segi kodam itu yang mungkin cuman 5 kodam, mungkin ada cuman 10. Orang-orang keturunan yang diikutin mungkin 1, 2, 3 atau 10 lah kayak gitu. Dan pada perempuan ini nggak memenuhi toko lagi, tapi pada waktu itu ratusan bahkan mungkin ribuan berjejer sampai keluar, sampai ke jalan-jalan diikuti. Nah, jadi lihat, wah ada apa ini ya? Kok banyak banget? Sebelumnya aku nggak curiga nih sama perempuan ini, nggak curiga. Terus tiba-tiba yang kayak pada waktu posisinya kayak gini, aku duduk di meja pada waktu itu, dan langsung ada yang kayak lewat di kaki. Set, itu kayak sejenis siluman tapi mirip kayak anjing pada waktu itu. Aku sempat lihat mukanya, itu matanya satu doang, lewat kayak di kaki ke bawah meja. Terus aku yang kayak kaget, astagfirullahaladzim, anjing, aku bilang kayak gitu. Astagfirullah, anjing, aku bilang kayak gitu kan. Beliau juga kaget pada waktu itu. Beliau kayak belanja membelakangi aku, terus kayak aku kaget di belakang. Terus beliau kayak langsung lihat kayak gini, lihat tapi dengan tatapan yang aneh, kayak seakan-akan tatapan curiga kayak gitu loh. Beliau natap lama, mungkin sekitar 10 detik sampai mungkin 15 detikan kayak gitu. Beliau natap tajam. Terus beliau sambil lihat ke bawah meja juga pada waktu itu, lihat ke bawah meja juga. Dan setelah itu beliau langsung kayak yang ngambil belanjaan, langsung bayar, terus pulang. Setelah kejadian itu, besoknya beliau datang lagi ke sana, beli beberapa barang-barang kecil. Dan setelah belanja, beliau bayar tapi nggak pulang. Kebetulan pada waktu itu ini meja, di depan meja kasir itu ada kursi. Beliau duduk sambil ngobrol, nanya, oh baru ya kerja di sini ya? Kayak ya nanya secara formal. Oh iya, dari mana? Dari Kalimantan Selatan dan sebagainya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, kita kayak yang kenal. Setelah kenal, kayak aku nanya pada waktu itu, ibu tinggal di mana, bu? Oh, saya deket aja, itu di seberang rumah yang itu. Setelah ibu itu bilang rumah yang itu, aku baru ingat rumah yang dimana aku ganggu kayak apa ya, bangsa jin yang pada waktu itu tawuran. Ternyata ibu itu tinggal di sana. Dan oh udah, aku langsung kayak, oh jadi ibu ini yang kayaknya punya ilmu yang banyak. Karena pada waktu itu kan aku lihat rumahnya banyak banget penghuninya. Dan tiba-tiba keesokan harinya itu kan beliau belanja dan banyak lagi makhluk gaib. Jadi langsung,
oh jadi yang banyak itu punya beliau kayak gitu loh. Ya udah, terus yang kayak yang ngobrol-ngobrol formal, terus ibunya kayak yang ngajakin, nanti malam jalan aja main-main ke rumah, katanya baru tinggal di sini kan, nggak apa-apa main-main ke rumah, ada anak-anak di sana katanya. Kebetulan ada acara juga di sana, selamatan kata ibunya kan gitu, makan-makan aja di sana, nanti datang ya nanti malam ya katanya. Oh iya bu, iya insya Allah bu nanti datang. Ya udah kan, pada waktu itu setelah selesai tutup toko, mainlah ke sana, main ke sana karena kebetulan eh, biasanya di situ itu kayak pas malam-malam gitu kayak rame, kayak perempuan pada duduk di apa yang namanya di terasnya gitu loh, kayak anak beliau kayak gitu. Jadi yang kayak yang biasalah modus laki-laki ya kan, disuruh juga datang ke sana, ya udah datang ke sana, main ke sana, terus kayak yang dikasih makan pada waktu itu kue-kue, terus kayak yang saling ngobrol juga sama suami beliau, ngobrol juga sama anak-anak beliau kayak gitu loh. Jadi ya oke, kenal kayak gitu. Dan kita lama-lama kita kenal, kita akrab, ya akrab juga sama anaknya pada waktu itu, kita juga kayak tukeran WA juga pada waktu itu, akrab. Dan disitulah awal mula aku mengenal sama guru spiritual aku tentang ilmu hitam ini. Setiap malam kita kayak saling ngobrol gitu sama bapaknya, kebetulan bapaknya asik banget juga, asik banget saling ngobrol. Dan pada waktu itu kalau nggak salah kita udah kayak saling terbuka tentang ya hal-hal mistis gitu, tentang ilmu-ilmu gitu. Kita saling sharing pada waktu itu sama ibunya, sama bapaknya, sama anaknya itu ya khusus ini aja sih sebenarnya, ya khusus kayak pergaulan anak muda aja nanya. Cuman pada waktu itu anaknya juga kayak sering banget kayak gabung gitu cerita-cerita. Nah jadi setelah kita akrab dan tahu satu sama lain tentang basic keilmuan kita itu, tentang beliau juga udah tahu aku bisa lihat kan dan lain sebagainya, aku punya keturunan dan lain sebagainya. Jadi beliau kayak punya ketertarikan gitu, punya ketertarikan, terus diajakin, pada waktu itu diajakin, kamu mau nggak kayak ikut kami gitu loh, belajar. Oh boleh, kata saya, boleh. Saya kalau masalah kayak hal spiritual, kebetulan kata saya emang hobi, dan juga saya wah, apa yang bisa didapat dari orang lain saya ambil aja yang baiknya kayak gitu loh. Pada waktu itu ya udah diterima pada waktu itu. Terus beliau jelasin sebenarnya kami ini seorang, ya bahasa kasarnya tukang sihir lah, yang mungkin sebutannya di Indonesia dukun teman-temannya. Tapi menurut aku nggak cocok disebut dukun, karena dukun itu orang yang mempelajari ilmu sihir tapi melenceng jadi dukun. Itu melenceng sebenarnya. Sihir itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya jelek teman-teman ya. Sihir itu mencakup tentang ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang energi. Orang yang mempelajari sihir ini juga ada juga yang terjun ke pengobatan, ada juga terjun yang ke macam-macam, pokoknya tentang dunia metafisika dan sebagainya. Tapi orang yang disebut dukun ini sebenarnya orang yang udah melenceng, orang yang sesat lah istilahnya. Nah jadi pada waktu itu ya aku nggak menaruh kecurigaan, wah ini ilmu hitam, ini yang nggak baik dan sebagainya, enggak. Belajar aja udah, belajar. Awal-awal ya asik aja belajar tentang, pada waktu itu diajarin tentang pertama ilmu perbintangan teman-teman ya, diajarin tentang ilmu perbintangan. Dan menurut aku beliau ini suami istri emang juga tukang sihir teman-teman, suami istri. Mereka nggak kerja tapi mereka kayak udah punya usaha besar gitu. Jadi mereka kayak setiap harinya itu ya kayak memperdalam keilmuan, ritual-ritual dan lain sebagainya. Itulah pemasukan mereka dari itu aja. Nah jadi
pada malam-malam tertentu ya aku belajar ke sana, dan juga di sana itu ada beberapa orang juga yang belajar pada waktu itu, termasuk anak-anak beliau yang perempuan tadi. Itu disiapkan kayak buat keturunan kayak gitulah. Nah, semangat juga karena ada perempuan-perempuan. Jadi pada waktu itu belajar, dan menurut aku awal-awal belajarnya itu asik-asik aja, asik-asik, dan menurut aku mereka mempunyai intelektual tentang keilmuan yang cukup tinggi. Salah satunya teman-teman, pada waktu itu aku diajarin tentang ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan, di mana sebenarnya di sana ilmu perbintangan ini, kata beliau, sebenarnya dari orang dulu, dari orang Yunani dulu, itu dipakai buat sihir orang. Jadi bukan digunain buat yang kayak yang mungkin zodiak, dipakai buat yang meramal nasib seseorang, dipakai meramal karakter seseorang. Enggak. Itu sebenarnya dipakai orang Yunani dulu untuk ilmu sihir. Untuk ilmu sihir dan menggolongkan elemen-elemen orang, teman-teman. Jadi misalnya contoh, gue bakalan jelasin secara singkat aja, nggak terlalu dalam banget karena takutnya nanti dipelajari sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi misalnya kayak gini, ada orang-orang yang berzodiak misalnya Scorpio atau Capricorn dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang berzodiak ini, mereka bakalan digolongkan dan disesuaikan untuk mencari elemen mereka. Misalnya Capricorn, oh ini orang Capricorn nih, yang bakalan kita kerjai ini, yang bakalan kita bunuh ini orang Capricorn. Orang ini tanggal lahirnya sekian, berarti elemen mereka adalah misalnya angin. Jadi orang bakalan, para tukang sihir ini bakalan ngerjain mereka membuat boneka, misalnya nih membuat boneka, tapi boneka itu bakalan digantung di pohon-pohon, diikat misalnya nama mereka dan mantra-mantra di kertas kecil itu bakalan diikat-ikat, terus ditaruh ke sayap burung, terus dilepas dan sebagainya. Jadi ketika elemen mereka bertemu, ini orang itu bakalan kena. Makanya biasanya ada buhul sihir itu, teman-teman, misalnya kayak boneka-boneka, kayak rambut-rambut dan sebagainya, itu ada yang dikubur di tanah, ada yang dibakar, misalnya kayak foto dibakar, ada yang lewat air terus disiram di depan rumah atau disiram ke bonekanya. Itu menyesuaikan elemen dari zodiak mereka. Jadi kalian jangan bangga kayak, wah zodiak aku zodiak ini nih, zodiak ini berarti aku setia sama pasangan. Jangan. Itu kalau tukang sihir tahu, atau orang-orang yang punya ilmu hitam tahu, selesai. Kalian bakalan bisa dikerjain. Yang pertama di sana, inti dari mempelajari ilmu perbintangan, dan juga sebenarnya dari ilmu perbintangan ini ada juga dari rasi-rasi bintang tertentu, mereka bakalan ritual. Para tukang sihir bakalan ritual gitu loh, atau misalnya kayak membuat suatu boneka voodoo, atau membuat suatu minyak tertentu, membuat suatu mantra pelet tertentu. Itu dari rasi-rasi bintang ini, teman-teman. Karena emang sebenarnya mempelajari ilmu perbintangan ini, kita semakin dekat sama ilmu sihir. Makanya ada hadis seperti itu, teman-teman ya. Karena emang orang mempelajari perbintangan ini orang-orang tukang sihir sebenarnya. Dan selanjutnya aku diajarin juga tentang ilmu-ilmu botani, di mana kita mempelajari tentang tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman racun, hewan-hewan beracun, cara membuat racun dan lain sebagainya, teman-teman. Ini yang sebenarnya membedakan antara tukang sihir yang ada di Kalimantan dengan tukang sihir yang ada di Jawa. Jadi aku jelasin dikit, apa sih tujuannya mereka membuat racun ini, teman-teman. Jadi pada waktu dulu itu aku sering banget, kita rame-rame kayak dibawa ke hutan, ke dalam hutan,
Terus kayak diperkenalkan sama tanaman-tanaman beracun. Terus bagaimana cara mengambil getah-getah pohon yang beracun, bagaimana membuat racun dari hewan-hewan berbisa kayak ular, kayak kelabang, kayak yang di kulit-kulit kodok pada waktu itu dibikin racun dan lain sebagainya. Ini ada tujuan tersendiri, teman-teman. Kalau kita mikirnya yang kayak tukang sihir nih, misalnya kayak dukun, terus kayak mau nyantet orang, mereka nggak perlu bikin racun kan. Nah, jadi ini ada tujuannya tersendiri, teman-teman, yang dimana pada waktu itu setelah kita dikenalkan sama tanaman-tanaman beracun ini, tanaman-tanaman obatnya, bagaimana penetral racun ini, bagaimana cara menetralkan tubuh ketika terkena racun ini. Jadi mereka itu biasa ngambil racun-racun dari tanaman, terus racun-racun dari hewan, terus digabung menjadi racun yang emang benar-benar sangat mematikan, teman-teman. Racun yang sangat mematikan. Kalau misalnya kayak racun ular, mungkin racun ular kobra atau racun king kobra, mungkin masih ada serumnya, mungkin masih ada obatnya. Tapi ketika berbagai macam racun yang digabung menjadi satu antara racun tanaman, berbagai macam racun tanaman, dan juga racun hewan-hewan berbisa, digabung, dicampur, dan diolah sedemikian rupa menjadi ramuan tertentu, itu sangat berbahaya dan sangat beracun banget. Jadi pada waktu itu racun-racun ini biasanya bakalan dicampur sama pasir, sama debu-debu kecil. Jadi kayak pasir-pasir debu-debu itu biasanya bakalan diayak, terus dicampur ke racun, terus diaduk tiap hari diaduk, besok lagi diaduk lagi sampai beberapa hari. Racun ini memiliki tujuan tertentu sebenarnya, teman-teman, yaitu dimana biasanya para tukang sihir ini atau para black magic ini itu ada hari perayaan tertentu. Istilahnya kayak kita juga ada hari raya. Kayak kita kan kayak ada hari raya lebaran dan lain sebagainya lah, hari-hari besar kayak gitu, teman-teman. Mereka juga ada hari besar yang dimana pada hari perayaan mereka itu, di sana mereka bakalan meninggikan ilmu mereka atau meningkatkan kesaktian mereka, teman-teman. Jadi racun ini bakalan digunain. Tahu nggak gunanya buat apa? Ini yang paling menakutkan. Jadi biasanya pada bulan Sapar ya, kalau nggak salah ya, pada bulan Sapar itu kan hari-hari yang dimana orang percaya banyak banget bala pada turun, banyak banget biasanya di bulan Sapar itu orang yang bakalan meninggal. Jadi banyak banget orang pada yang jarang keluar rumah, katanya banyak banget lah pokoknya, banyak yang kecelakaan dan sebagainya. Pokoknya banyak orang yang mati lah di bulan itu intinya. Nah, jadi pada bulan itu sebenarnya, teman-teman, adalah hari perayaannya tukang sihir. Racun itu tadi bakalan digunain. Yang pertama nih, racun di debu tadi, racun yang dicampur sama debu kecil tadi, itu mereka bakalan lewat di jalan dan dihambur-hamburin. Entah itu pada tengah malam ataupun pada pagi hari, mereka bakalan menghambur-hamburin debu kecil itu. Yang dimana tujuannya ketika orang terhirup debu itu, berjalannya waktu, batuk-batuk, muntah darah, lumpuh, dan bagi orang yang mungkin daya tahan tubuhnya nggak kuat, 2-3 hari bakalan meninggal. Ada juga tukang sihir yang menggunakan racun itu dicampur ke sumur, dimasukin ke sumur. Ketika orang ngambil air, mandi, ketika orang ngambil air buat minum, 2-3 hari meninggal. Ada lagi tukang sihir yang bawa racun itu dan ditaruh di bagian tubuh tertentu, misalnya di antara bagian kantong, baju, dan lain sebagainya.
Ketika mereka berbelanja beli makanan, misalnya kayak mungkin beli kue lah, beli kue, beli gorengan, dia datang, set, misalnya ada racun di bahunya, set, dicolet, terus pilih-pilih makanan, udah kena tuh makanan. Nanti orang atau masyarakat beli, terus makan di warung itu, muntah darah, meninggal. Ada juga yang lewat dikasih, ini yang paling bahaya nih, mereka ngasih di tangan racun yang sedemikian berbahaya itu dikasih di tangan. Ada juga yang menggunakan cincin. Jadi cincin itu di depan kayak ada jarum tapi kecil banget, tahu nggak sih, kayak jarum bekam tapi lebih kecil lagi. Jarum bekam aja istilahnya kalau tertusuk di tangan mungkin yang bagian kulit tebal nggak terlalu berasa gitu loh. Jadi ketika salaman itu cincin bakalan diputar, jadi bagian lancip jarum itu udah ada racunnya. Pek, kita bersalaman secara cepat, itu jarum yang menusuk nggak bakalan berasa, tapi racun udah masuk ke tubuh. Jadi para tukang sihir itu kita bersentuhan aja berbahaya. Aku nggak tahu ya tukang sihir yang mungkin ada di luaran, tapi ini yang ada di kehidupan aku di Kalimantan. Dan makanya kadang kalau orang nggak hati-hati, misalnya ada suatu musuh dan lain sebagainya, nggak hati-hati, ya udah kita maafan, kita salaman, pek, salaman 2-3 hari meninggal. Itu dia, karena ada racun di tangan mereka. Bahkan biasanya ada racun di kulit mereka. Ketika kita salaman, karena ini racunnya dosisnya sangat mematikan banget teman-teman. Ketika kita salaman, ya mungkin kita nggak hati-hati, kita lap keringat kita lap keringat di bagian hidung, terhirup, atau kita makan mungkin makanan-makanan kecil, ya kita nggak perlu cuci tangan, makan aja, makan, racun masuk. Dan juga mungkin yang mungkin kelap ke bagian-bagian tubuh kita, itu meresap di pori-pori kita, di kulit kita, masuk ke darah, selesai, lumpuh. Jadi hati-hati salaman sama tukang sihir teman-teman ya, sama para dukun yang ada di jadi seperti itu. Aku diajarin masalah racun-racun seperti itu teman-teman. Dan juga biasanya ketika pembuatan, entah itu kita terhirup yang di bagian kulit, mungkin meresap ke tubuh mereka juga, mereka punya penangkal sendiri. Mereka punya cara untuk menetralisir racun itu teman-teman. Selain ramuan-ramuan yang mereka bikin, salah satu contoh aku kasih tahu lah, berendam di air yang mengalir, dan juga menutup diri mereka di suhu yang panas. Jadi misalnya kayak orang nih, air rebusan nih, terus mereka nutup badan mereka sampai keringatan mereka keluar gitu loh. Mereka mengeluarkan racun lewat uap. Jadi gitu. Ada lagi beberapa sebenarnya ramuan-ramuan yang mereka minum untuk menetralisir racun-racun yang emang terhirup mereka gitu loh. Mereka punya penangkal lebih dulu, beda sama orang yang terhirup tapi nggak tahu, kan didiamin ya, meresap masuk ke darah, masuk ke jantung, masuk ke hati dan lain sebagainya, tiba-tiba meninggal seperti itu loh. Mereka udah antisipasi duluan. Nah jadi kayak gitu. Jadi ya aku sih belajar masalah yang kayak tanaman-tanaman racun, cara bikin racunnya asik-asik aja. Awal-awalnya asik-asik aja. Masalah perbintangan, oh ini edukasi yang penting menurut aku ya. Asik-asik aja awalnya. Terus tiba-tiba lanjut sekian lama diajarin masalah mantra. Diajarin masalah mantra ini teman-teman, dimana mereka membuat mantra. Misalnya nih, mereka pengen nyembuhin orang, mereka bakal nulis mantra nama si orang itu, nama ayah, nama ibu biasanya dipakai, bintinya, nama ibunya. Terus mereka bakalan ngasih mantra seperti mantra gaib gitulah, mantra bangsa jin gitu. Ada juga yang ditulis nama-nama jin. Jadi mereka itu biasanya udah dikasih tahu sama leluhur mereka, udah diajarin, ini kalau kamu pengen ngobatin orang, kamu pakai mantra ini.
yang dimana mantra itu sebenarnya nama jin yang biasa buat ngobatin orang. Misalnya jin yang di alam mereka itu dokter atau tabib lah istilahnya. Nanti dikasih nama lagi, nih ini nama jin khusus untuk pelet orang nih. Ini nama jin khusus untuk misalnya kejagauan atau kesaktian nih. Jadi kalau mereka pengen misalnya buat kebal orang, mereka nulis mantra, itu nama-nama jin yang memang jin-jin yang sakti, yang suka berkelahi dan lain sebagainya. Ditulis, diajarin. Nama-nama jinnya, jin pengobatan, jin masalah kesaktian, jin-jin khusus, bangsa-bangsa jin khusus yang kayak mungkin pelet-pelet orang, bangsa-bangsa jin yang khusus celakai orang dan lain sebagainya, diajarin nama-nama mereka, silsilah mereka. Untuk mengenal mereka itu diajarin mantra-mantranya. Jadi diajarin seperti itu, mantra-mantra sihir, mantra-mantra untuk melawannya. Misalnya nih ada orang disihir nih, terus mereka pakai jin-jin kuat nih, nanti diajarin lagi cara melawannya, menetralkannya, pakai mantra ini, pakai jin ini buat ngalahin dia. Sebenarnya masalah mantra ini teman-teman itu nama-nama bangsa jin, sebenarnya nama-nama golongan makhluk gaib kayak gitu loh. Jadi seperti itu, kebanyakan diajarin masalah mantra-mantra seperti itulah. Masalah ya ada juga sebenarnya yang memotong-motong ayat suci seperti itu, menambah-nambah ayat suci, ada juga. Banyak lah pokoknya, intinya sebenarnya ruang lingkupnya masalah mantra ini besar banget teman-teman. Lalu selanjutnya diajarin, lama-lama diajarin makin menyimpang, diajarin masalah pengorbanan atau istilahnya ya tumbal menumbal. Jadi diajarin pada waktu itu ini ditumbalin, katanya ya ada gini ceritanya. Pada waktu itu pas kita belajar, pas kita ngumpul itu sering banget orang-orang besar ya, khususnya orang-orang politik lah, itu datang buat bagaimana caranya mereka itu menang di inilah pemilu dan sebagainya. Ada beberapa orang juga yang jauh-jauh datang dari Jakarta, dari mana, dan dominan mereka ini public figure teman-teman. Mereka ini public figure. Mereka butuh yang namanya kayak karismatik, mereka butuh yang kayak kecantikan, mereka butuh yang kayak awet muda, karir dan lain sebagainya. Itu butuh banget. Banyak banget datang sama beliau pada waktu itu untuk itu, kepentingan itu. Nah, dan di sana aku juga kebetulan diajari masalah itu. Jadi ada orang kaya nih, misalnya orang kaya, dia pengen awet muda terus, dia pengen cantik terus, dia pengen nggak penyakitan dan sebagainya. Jadi di situ dia bakalan numbalin hewan untuk ya tentunya untuk setan lah, untuk makhluk gaib yang memang untuk iblis-iblis lah pokoknya. Ditumbalin hewan-hewan, ditumbalin yang kayak mungkin ya hewan-hewan yang dari awalnya itu ayam-ayam doang, dari burung-burung doang, lama-lama jadi ke kambing, lama-lama jadi ke sapi, lama-lama ke manusia, teman-teman, ke manusia. Dan banyak banget sebenarnya, ini orang nggak tahu aja sebenarnya, orang nggak tahu aja. Banyak banget public figure itu yang mereka menggunakan ilmu-ilmu hitam kayak gini untuk kekayaan mereka, untuk karir mereka, untuk kecantikan mereka, untuk kegantengan mereka. Itu banyak banget ngelakuin kayak gini sebenarnya, pengorbanan-pengorbanan. Makanya di Eropa sana udah biasa manusia ditumbalin, udah biasa mereka kayak sekte-sekte tertentu, terus kayak beli orang diculik nih, orang diculik, terus mereka melakukan perayaan, orang itu dijadiin tumbal, orang itu dijadiin pengorbanan untuk karir mereka, untuk politik mereka, untuk ekonomi mereka.
udah biasa di luar negeri dan di tempat kita juga. Makanya kadang kan sering banget orang yang kayak anak hilang, orang hilang, nggak ketemu. Sebenarnya dijadiin yang kayak gini nih. Cuman kebetulan aku nggak pernah sih ketemu yang kayak yang memang beliau itu bawa manusia, kita tumbali manusia, nggak pernah. Kebetulan pada waktu itu aku cuman yang ya ketika mereka saling bernegosiasi itu cuman mungkin sapi, ayam, kayak gitu doang ketemu. Cuman sempat mendengar beberapa tutur kata beliau itu kalau memang kita sanggup, katanya manusia makin luar biasa lagi katanya. Makin kaya lagi katanya. Semakin karismatik lagi kita, semakin cantik lagi orang di mata kita. Yang namanya sihir, teman-temannya, yang namanya sihir. Ya mungkin sebagian orang ada yang nipu sebagai dukun, sebagian orang mungkin ada yang tukang tipu, tukang kibul, banyak banget malahan, gak sebagian lagi. Tapi yang namanya sihir, yang namanya ilmu hitam, ini gak bisa kita pungkiri. Udah di zaman Nabi Musa, udah dijelasin bagaimana ribuan tukang sihir melawan Nabi Musa. Udah di zaman udah di zaman Firaun ya, udah di zaman Firaun itu tukang sihir di Afrika sana luar biasa. Bahkan sampai sekarang di Afrika sana tukang sihir masih banyak banget. Dan nggak bisa kita pungkiri, sihir itu memang ada, black magic itu memang ada, teman-temannya. Dan salah satu contoh dari pengalaman aku ini, teman-teman. Jadi pengorbanan, diajarin bagaimana orang-orang awet muda, bagaimana orang-orang terlepas dari penyakit-penyakit mereka, bagaimana mereka tetap sehat dengan black magic, mereka tetap kaya dengan pengorbanan itu, mereka tetap dengan karir politik dan sebagainya dengan pengorbanan itu. Jadi kita sebenarnya nggak terbuka aja, banyak banget orang-orang yang kaya karena ilmu hitam, teman-teman. Banyak banget, nggak cuman public figure. Sebenarnya orang-orang yang mungkin usaha sebagai pengusaha dan lain sebagainya itu banyak banget dengan cara kiri-kiri gini, banyak banget. Lalu setelah diajarin pengorbanan, lalu ini yang udah melenceng banget, diajarin memuja setan. Memuja setan di sini aku nggak tahu, cuman sebutannya bagi beliau itu bukan kayak yang sekte satanisme, tapi sebenarnya termasuk juga sih sekte satanisme. Tapi di sana kita dimana pemujaan untuk meminta kekuatan sama setan-setan, meminta pasukan, bagaimana kesetiaan kita sama ilmu hitam ini dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya inti dari kekuatannya ini adalah pemujaan kepada setan ini, teman-teman. Jadi kita diajarin bagaimana memuja kepada setan, macam-macam lah ritualnya, teman-teman. Banyak banget ritualnya. Ada yang dari biasanya sih rutinitas itu pakai baju jubah merah full, pakai lilin, pakai lingkaran bintang terbalik. Itu dikasih tahu sama guru aku, sebenarnya bintang terbalik itu merupakan bukan sekedar simbol. Memang sebenarnya simbol-simbol itu memiliki arti dan makna tertentu, tapi sebenarnya bagi sekte orang ilmu hitam itu digunain kalau kita udah ngelakuin pemujaan, ada simbol itu istilah telepon itu, istilah HP itu kita udah punya jaringannya, koneksinya udah ada buat terhubung. Simpelnya kayak gini, kita udah sediain pintu buat setan datang. Jadi kayak gitu, makanya orang-orang Mesir kuno itu mereka dengan simbol-simbol itu sebenarnya ada makna tersendiri, ada kegunaannya tersendiri, teman-teman. Jadi seperti itu udah kayak pintu. Jadi kita tinggal manggil-manggil aja, istilah rumah itu pintunya udah dibuka. Jadi kita tinggal manggil setan, datang, bantu kami, dan lain sebagainya, memuja, dan lain sebagainya, kayak gitu.
Jadi ritualnya ya dominan kayak gitu, kadang juga pakai penumbalan hewan kayak gitu, kadang kayak malam-malam bulan-bulan purnama tertentu kita bakalan ritual, dan parahnya itu ritualnya telanjang semua, orang-orangnya telanjang, tapi bukan tempat yang terbuka kayak gini, enggak. Pada waktu itu kita punya tempat tertentu kayak di dalam hutan, jadi perginya itu mesti pakai kapal, pakai perahu gitulah, gitu. Ritual telanjang, kita menyebut-nebut nama setan dan sebagainya. Dan dominan memang ada suara-suara yang datang dari kegelapan, dari gelapnya malam gitu loh, kita nggak lihat sama sekali, kadang cuma lilin, memang ada suara-suara. Dan yang paling sering setelah ritual kita bakalan mimpi, kita bakalan dimimpiin ketemu orang aneh dan sebagainya, dan itu bakalan kayak ngasih kita nasihat dan sebagainya, kayak bakalan memotivasi kita. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kenapa teman-teman pada ajaran Black Magic ini itu didahuluin pengorbanan dulu, tumbal-tumbal dulu sebelum pemujaan. Seharusnya kan pemujaan dulu nih, baru pengorbanan. Karena biasanya teman-teman kayak mungkin public figure dan lain sebagainya, orang takut sama hal-hal mistis, apalagi kayak pemujaan setan itu mereka takut. Jadi mereka biasanya punya dukun tertentu yang bakalan menggiring dan mengarahkan mereka, kayak gitu loh. Jadi yang bakalan ritual itu dukunnya, tapi tetap untuk si artisnya ini atau public figure-nya ini, kayak gitu loh. Mereka cukup bawain pemujaannya, mereka niat dari rumah untuk ritual ininya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya mereka tahu untuk pesugihan aja lah intinya, kayak gitu loh. Mereka nggak dikenalin sama pemujaannya, dan nggak sebagian orang mau gitu loh. Kadang orang langsung, wah ini bahaya ini musyrik banget ini, memuja setan nih, berhenti aja lah. Kadang orang mikir kan kayak gitu. Jadi diajarin pelan-pelan dulu, potong-potong hewan. Wah ini nggak apa-apa, ini digunain buat ini aja, buat menghormati orang di sini katanya kan. Ini digunain untuk makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Ini digunain untuk leluhur-leluhur kita. Pokoknya diajarin sedemikian halus agar kita menerima itu. Kita udah biasa-biasa potong-potong hewan, nah baru diajarin pemujaan. Jadi itu tujuannya kenapa pengorbanan dulu, baru pemujaan teman-teman ya, karena nggak semua orang bisa terima itu tadi. Lalu selanjutnya teman-teman, setelah mereka melakukan pemujaan, istilahnya ini udah jadi anak buahnya setan lah, udah punya pasukan kekuatan lah istilahnya, udah saling kenal nih sama makhluk gaib, sama iblis-iblis nih, udah selesai, udah sering pemujaan dan sebagainya. Itu mereka kalau pengen memperdalam ilmu mereka, istilahnya untuk menambah kesaktian mereka, itu ada beberapa tingkatan ilmu-ilmu lagi yang harus mereka jalani. Salah satunya ritual sek. Jadi dalam ilmu Black Magic ini mungkin ya teman-teman sedikit berbeda sama sekte satanisme. Kalau sekte satanisme mungkin ritual sek itu digunain untuk daya tarik, bagaimana mereka itu bakalan tertarik untuk bergabung, ada kesenangan, mereka nggak bosan dan sebagainya gitu loh. Mungkin ritual seknya untuk itu. Tapi di ritual Black Magic itu sebenarnya ada kegunaan tersendiri. Ada kegunaan tersendiri. Yaitu yang pertama, itu ada timbal balik sama bangsa setan yang kita puja. Bangsa setan yang membantu kita setiap melakukan serangan-serangan kayak santet dan sebagainya. Itu ada timbal balik kesenangan bagi mereka. Ketika kita melakukan ritual sek, itu makhluk-makhluk gaib yang udah ikut sama kita, itu bakalan ikut sek juga. Itu bakalan ikut berhubungan badan juga. Mereka dapat kesenangan di sana, kepuasan di sana. Jadi istilahnya kita udah kenal sama iblis nih, terus iblisnya kita senangin lagi. Kita senang-senangin dulu. Dalam artian itu
bukti kesetiaan kita. Kita udah setia nih sama mereka. Jadi kayak gitu. Wah, itu makhluk-makhluk gaibnya, wah udah seneng banget, istilahnya udah puas banget. Apalagi mereka bisa bersetubuh sama manusia, itu kenikmatannya luar biasa gitu loh. Yang dimana seksnya itu emang diniatin, dipersembahkan untuk setan. Seks yang kita nikmati ini emang dipersembahkan untuk setan-setan gitu loh. Ya mereka langsung ikut menikmati gitu loh. Namun pada ritual itu teman-teman, aku nggak ngelakuin dan nggak ngejalaninnya. Karena pada ajaran itu teman-teman, itu nggak dipaksain juga dan nggak diharuskan juga. Jadi bagi orang yang mau aja, bagi orang yang mau memperdalam dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu bukan karena munafik, bukan apa. Di sana banyak banget orang cantik, termasuk anak beliau itu cantik banget. Siapa yang nggak nafsu, coba, gila. Aku nggak ngelakuin itu karena beberapa hal teman-teman. Yang pertama, latar belakang aku orang kesehatan. Aku tahu bahayanya penyakit seks menular. Ya mungkin cantik-cantik, tapi aku mikirnya nggak tahu nih orang udah pernah dipakai buat ritual itu nggak. Jangankan buru-buru untuk ritual, mikir buat ritual seks gitu loh. Mikir yang kayak yang kita kenal sama pasangan aja, kita kayak nyari tahu dulu nih. Kamu udah berapa mantan sih? Kamu yang kayak udah berapa orang sih kayak gitu? Kamu biasanya kayak gitu pakai alat kontrasepsi nggak, dan sebagainya. Kita nyari tahu duluan, bukan maksud apa, kita mikir bahaya seks menular gitu loh. Jangankan buat beberapa orang, kita mikirnya aja misalnya pasangan yang bakalan jadi calon kita nih pernah berhubungan sama laki-laki misalnya yang udah pernah berhubungan sama cewek, misal PSK atau cewek BO. Bayangin penyakitnya menular, HIV-nya menular gitu loh. Terus kita pakai sama pasangan aja, kita mikirnya kayak gitu, sesensitif itu, apalagi sama ritual seks ini. Jadi aku mikir, wah enggak, gue nggak bakal ngelakuin ini. Dan juga pada waktu itu kan sebelum-sebelumnya juga udah pernah pengalaman kerja magang di rumah sakit. Itu bahayanya penyakit menular ini bahaya banget. Kayak hampir setiap hari itu orang ada. Gak yang remaja masih pacaran, gak yang udah berumah tangga. Itu hampir setiap hari ada yang divaksin, ada yang cek darah laboratorium. Bahaya. Banyak banget orang yang pacaran aja banyak banget kena HIV, kena penyakit menular gitu loh. Jadi aku mikir yang kayak yang wah nggak, gue nggak mau kena penyakit. Secantik-cantiknya dia, gue nggak mau kena penyakit gitu loh. Seenak-enaknya gue nggak mau, gue jaga. Dan pada ritual itu nggak dibolehin pakai alat kontrasepsi kayak yang kondom dan lain sebagainya, nggak dibolehin. Makanya mungkin sama pasangan ya, mungkin kalau orang yang remaja nakal mungkin masih bisa gitu loh. Tapi di ritual itu emang nggak dibolehin. Jadi di sana udah nggak usah, gue lompat aja, udah gue dalamin ilmu yang lain aja dari black magic ini, ilmu sihir ini, gue loncat aja udah pada waktu itu. Dan setelah ritual seks ini teman-teman, itu ada lagi ritual untuk menambah kesaktian orang. Istilahnya orang ini bakalan punya beberapa kemampuan lah, punya beberapa kesaktian lagi lah kalau mereka mau meneruskan ilmu-ilmu mereka ini. Setelah ritual seks itu ada ritual mengajak orang lain. Nah, mengajak orang lain. Makanya kenapa para tukang sihir ini, mereka bakal senang hati mengajak orang, merekrut orang, mengajak orang untuk melakukan ritual-ritual sihir, ritual-ritual santet. Kalau misalnya ada teman, oh udah santet aja, itu dukun, hati-hati. Kalau misalnya, udah gue bisa pelet orang itu, gue bakalan bantu lo. Itu ajakan sebenarnya. Ajakan, hati-hati. Apa tujuan mereka mengajak ini teman-teman? Yang pertama, kata guru aku, setelah setan itu, setelah iblis itu bikin kita musyrik dengan memuja setan. Nih misalnya aku nih udah memuja setan nih, kan aku udah musyrik nih, aku udah kafir nih. Udah gak ada yang bisa dilakuin lagi kata setan, dia udah kafir.
Udah kafir, udah selesai kita. Bagaimana caranya biar dosanya jalan lagi? Yaitu ngajak orang lain lagi. Ketika aku ngajak orang lain nih, terus dosanya itu bakalan terus mengalir sama aku gitu loh. Jadi orang ini sudah musyrik, ngajak-ngajak lagi musyrik, ngajak-ngajak orang kafir lagi. Nah, jadi itu luar biasa, teman-teman. Dosanya luar biasa sebenarnya. Jadi setan itu pinter banget. Gak cuman musyrikin orang. Gimana caranya dia tetap ngelakuin dosa lagi terus menerus gitu loh. Istilahnya kita, misalnya aku nih meninggal, terus anak-anak yang aku ajarin ini masih banyak, mereka tetap ngelakuin sihir, santet-santet orang, bunuh-bunuh orang, dosanya tetap jalan. Bahaya banget, bahaya banget. Jadi setan itu pinter banget, teman-teman. Nah, jadi ngajak orang lain, gimana caranya kita ngajak, cari pasukan, sama ya mungkin yang kayak sekte satanisme itu, teman-teman. Bagaimana caranya ngajak orang sebanyak-banyaknya gitu loh. Setelah rekrut itu tadi, ini puncak tertinggi dari ilmu sihir, teman-teman. Ada satu lagi, yaitu menghinakan Tuhan dan kitab suci. Jadi ritual terakhir ini bakalan sering diadain kayak misalnya kayak malam-malam tertentu lah, pada hari-hari tertentu lah, beberapa pekan itu mereka bakalan ritual lilin dan lain sebagainya, pengorbanan, nyanyiin lagu mantra-mantra, tapi menghinakan Tuhan, menyebut Tuhan hina, menyebut Tuhan dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana Tuhan itu hina, kayak gitu loh. Dan ayat-ayat suci itu bakalan disobek-sobek, dikencingin, disobek-sobek, dibuang ke comberan. Ayat suci itu diberakin, ayat suci itu diludahin dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menistakan Tuhan? Itu ilmu tertinggi mereka. Ketika mereka udah mencapai fase itu, kesaktian orang itu udah luar biasa. Mau dia jadi tukang sihir, kayak tukang santet, mau dia jadi tabib pengobatan, mau dia jadi khusus dukun masalah pelet-pelet perempuan, ilmunya luar biasa udah pokoknya. Intinya yang kayak misalnya dia jadi dukun, yang kayak dukun untuk dia misalnya nih suka sama perempuan nih, dia suka yang kayak tidurin perempuan, istilahnya jadi dukun cabul lah istilahnya. Itu kalau orang udah sampai di fase itu, perempuan yang tinggal dia bayangannya itu tinggal dia langkahin, ngikut ke rumah. Itu ilmu orang yang udah tinggi. Misalnya nih orang yang dia udah yang jadi tabib nih, orang lumpuh, orang yang buta, itu yang dia tinggal jentik, hilang penyakitnya. Saking saktinya para tukang sihir yang udah di fase itu. Gitu loh. Kalau bicara santet, wah, gak usah ditanya lagi. Bukan kalau yang kayak santet-santet yang masih nusuk-nusuk boneka sama jarum, itu udah mainan masa kecil mereka. Udah nggak santet kayak gitu lagi. Pokoknya orang yang udah di fase itu, yang mereka udah tempo 3 hari meninggal, orang itu pasti meninggal dengan ilmu sihir mereka, dengan pasukan-pasukan mereka. Nggak lagi kayak mainan anak-anak. Istilahnya kalau di mata mereka yang tukang sihir yang masih pakai baca-baca mantra, masih nusuk-nusuk jarum, itu masih anak-anak. Masih anak-anak mainnya. Kalau udah orang yang ritual, yang udah di tingkat atas itu tadi, itu udah tingkat tinggi, teman-teman. Yang istilahnya mereka kayak buat orang mati itu mudah banget, simple banget. Karena kekuatan sihir itu tadi, teman-teman. Ya, sekali lagi nggak bisa kita pungkiri, yang namanya kekuatan sihir ini ribuan orang mempelajari itu di zaman nabi-nabi dulu.
udah ada. Dan kenapa banyak orang mempelajari itu? Karena memang kesaktiannya, karena memang ilmunya yang memang luar biasa bagi orang-orang yang nggak beriman ya. Ilmunya luar biasa bagi orang yang nggak beriman dan orang-orang yang nggak mau beriman. Itu senjata yang berbahaya bagi orang yang nggak beriman. Dan berbicara masalah santet ini teman-teman, kebetulan dari pengalaman aku, mungkin ini yang membedakan antara santet yang ada di Pulau Jawa dan santet yang ada di Kalimantan. Jadi kenapa dulu aku diajarin juga masalah kayak bikin racun dan lain sebagainya. Ini sebenarnya teman-teman yang bedain santetnya itu, mungkin kalau yang kayak di Pulau Jawa orang pakai boneka, ditusuk-tusuk jarum, atau yang mungkin yang kayak rambut terus ditaruh ke pohon bambu, terus disebut-sebutin namanya, ditiup, terus orangnya di rumah gatel-gatel, kulitnya melepuh, luka-luka dan lain sebagainya, kulitnya terkoyak. Mungkin yang ada di Pulau Jawa ya kebanyakan kayak gitu, mereka main buhul sihirnya dengan media-media kayak gitu. Tapi yang ada di Kalimantan itu diajarin sama guru aku, jangan pakai media alam, kayak misalnya kayak kaki ayam biar orangnya lumpuh, kayak pakai bambu itu tadi, kayak pakai beling-beling, enggak, tapi pakai racun. Misalnya nih boneka, terus diikat rambutnya atau bajunya, terus dikasih racun, dibikin buhul sihir. Terus udah campur tangan bangsa makhluk gaib, campur tangan setan dengan kekuatan sihir, kena. Dan yang bedanya lagi, nggak beling yang masuk. Kalau kayak misalnya boneka ditaruh beling, ditaruh jarum, mungkin yang kena ke badannya jarum, beling, dan lain sebagainya. Kalau racun yang masuk ke badan, sekalipun orang yang memang punya kemampuan buat ngusir makhluk gaib, misalnya nih orang disantet cuma pakai jarum apa dan sebagainya, tinggal diusir makhluk gaibnya, tinggal dibuang energi-energi negatifnya, selesai. Tapi kalau racun masuk ke tubuh, jin ngambil racun ke alam kita, terus dibawa ke dimensi mereka, hilang ke dimensi makhluk gaib, udah nggak ada nih, nggak ada. Terus jinnya masuk ke tubuh orang, terus racun itu diwujudkan lagi ke alam manusia, masuk ke badan kita. Bayangin, ngebuanginnya kayak gimana? Lo pakai tenaga dalam sekuat-kuat lo nggak bakalan bisa keluar racun. Jadi itu bahayanya santet yang ada di sini, santet yang gue pelajari. Dan racunnya bukan, sekali lagi, bukan racun yang kayak racun ular, yang kayak racun kalajengking, enggak, tapi dicampur semua. Bayangin begitu mematikannya racunnya. Jadi kayak gitu yang membedakan teman-teman antara santet-santet yang ada di sana dan santet-santet yang ada di sini atau santet yang udah aku pelajarin. Makanya nggak biasa orang kalau kena santet di sini muntah kepala ular, muntah kodok beracun. Nggak kayak di Jawa mungkin muntah ulat, muntah beling, muntah jarum. Enggak, kalau di sini hewan-hewan beracun yang dimuntahin. Dan santet ini teman-teman sebenarnya ada beberapa jenis santet juga. Ada yang santet dari segi energi ini, orang-orang yang mempelajari santet energi ini teman-teman biasanya ngambil sukma orang itu gila, bikin orang gila. Ada juga santet yang memang kalau orang santet masih tingkat dasar nih, ya itu tadi baca-baca mantra, tusuk-tusuk, itu masih tingkat dasar. Kalau orang udah tingkat yang kayak main energi, itu ngambil sukma orang, bikin orang gila, kurung sukma orang, bikin orang linglung. Kayak mungkin dari pelet-pelet itu biasanya pakai energi juga buat ngambil jiwa-jiwa orang itu. Mungkin masalah sukma udah aku jelasin kali ya di video sebelumnya. Nah, jadi apalagi ya masalah santet-santet ini. Dan juga orang yang mempelajari santet ini, kita dulu diajarin sebelumnya
ilmu perbintangan tadi, dan juga masalah ilmu energi. Jadi kalau orang nyantet nih, sembarang santet, belajar santet tapi nggak ada gurunya, sembarang santet, itu biasanya badannya itu bakalan kena penyakit-penyakit tertentu. Misalnya penyakit kulit, penyakit gatal-gatal, penyakit koreng-koreng, dan sebagainya. Makanya tukang sihir di film-film itu digambarkan sosoknya nggak pasti buruk rupa, bungkuk, tua. Nah, jadi orang yang nggak mempelajari energi dan terjun ke dunia ilmu hitam itu sangat berbahaya. Karena teman-teman, ketika kita santet orang, kita pakai energi negatif. Kalau kita nggak bisa menetralisir energi negatif yang kita gunain dan yang ada di tubuh kita, itu bakalan lama-lama bakalan berdampak jadi penyakit. Atau misalnya orang ngobatin, misalnya orang udah nyantet nih, terus korbannya diobatin, terus kita nggak bisa netralisir energi sebagai dukun, itu lama-lama bakalan kena tuh, bakalan kena penyakit-penyakit aneh kalau mereka nggak belajar energi. Jadi biasanya orang abis nyantet atau kena serangan orang itu denetralisir, bisa pakai media, disalurin ke tanaman, bisa ke bunga-bunga. Biasanya mereka belajar masalah energi itu, dan orang sembarang santet itu tadi bakalan kena itu penyakit-penyakit karena mereka nggak bisa membuang energi negatif yang mereka pakai. Jadi sebenarnya mereka menyalurkan energi negatif, mengambil energi negatif terus disalurin. Energi negatif di alam ini cukup banyak, energi positifnya cukup banyak. Jadi kalau mereka nggak bisa mengolah itu, nggak bisa menyalurkan, istilahnya bunga aja biasanya tuh, kalau setelah orang ngelakuin ritual santet terus disalurin energi negatifnya ke bunga atau ke tanaman, itu bakalan mati. Gimana dengan tubuh kita gitu loh. Dan masih banyak sebenarnya ritual-ritual yang kita lakuin pada waktu itu. Ya mungkin ini udah panjang banget kali ya videonya, sedikit lagi lah mungkin. Ada juga dulu ritual makan orok bayi. Jadi bukan makan bayi sebenarnya teman-teman ya, makan orok bayi. Jadi ada pengikut yang katanya ngebuat, misalnya nih saudara kamu nih habis lahiran, oh yaudah nanti aku kuburin nih, nanti aku bantu ngurusnya. Tahu-tahu dibawa, nanti dimasak, dimakan. Buat apa? Buat keilmuan, buat awet muda. Ada kejadian kayak gitu dulu. Ada juga orang dari, ya mungkin dia kerja di rumah sakit, habis sisa-sisa orok, air itu dimasak, diminum. Jadi bukan anak yang ini ya, bukan anak yang bayi yang hidup dibunuh, enggak. Mungkin ada di luar sana ada yang kayak gitu, cuman aku nggak nemuin gitu loh. Pas ketemuinnya di situ ya cuman udah bayi yang keguguran, ada yang mungkin orang gugurin anak di luar nikah terus dibeli atau diambil, dimasak buat kecantikan, buat awet muda, diritualin. Banyak banget. Ada juga ritual buat orang cantik-cantik ya, mungkin penyanyi-penyanyi, karaoke dan sebagainya, pakai tanah kuburan dan sebagainya lah, pokoknya banyak banget. Nah itu dia, banyak banget yang perlu kalian ketahui, makanya aku sharing kayak gini. Ada juga yang kadang nih, nah baru ingat, ada kan kadang biasa orang yang di depan rumah ditaruh tanah, di depan pintu ditaruh katanya tanah kuburan. Kalau di Jawa iya itu tanah kuburan, biar suasana rumah itu mati. Orang pengen merasa putus asa untuk hidup dan sebagainya lah, pokoknya putus asa bekerja dan sebagainya. Tapi di sini aku diajarin itu bukan tanah kuburan, tapi apa? Racun tadi, racun yang dicampur debu-debu tadi yang dihambur-hamburin di jalan itu loh. Nah, jadi itu gunanya ketika angin meniup masuk ke dalam rumah, terhirup orang rumah, seluruh rumah bakalan meninggal. Atau kita nyapu, sapu dibuangin, terhirup, selesai.
Bersihinnya gimana kalau ketemu kayak gini? Siram dulu sama air. Gimana dia nggak ke udara? Siram dulu pokoknya banyak-banyak sama air. Baru dibersihin, jangan disapu langsung. Terhirup, lumpuh kalian, muntah darah. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin jadi apalagi ya, mungkin segini aja dulu teman-teman sharingnya pada kali ini. Mungkin kita lanjutkan mungkin di episode selanjutnya kalau banyak teman-teman yang suka. Semoga pelajaran tadi bisa menjadi edukasi, pengalaman aku tadi bisa menjadi edukasi. Dan seperti kayak racun-racun tadi, bagaimana caranya kita menanggulanginya, bagaimana bahayanya, dosa-dosanya, bagaimana taktik setan itu mentipu daya sama kita. Jadi seperti itu teman-temannya. Aku pengen pengalaman aku ini jadi pelajaran dan edukasi buat teman-teman semua, karena kita nggak tahu aja di sekitar kita banyak banget tukang sihir. Mereka cuma tertutup, banyak banget. Jadi hati-hati. Langkah-langkah kalian mesti dicari tahu lagi. Tah kalian datang ke dukun ini, ke dukun itu, hati-hati. Jangan sampai hati-hati. Oke, jadi mungkin segini aja dulu video kali ini. Semoga itu tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, menjadi edukasi buat kalian semua. Segini aja dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.